wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurbaiti Zulkaida dari Stika Skira Usada Sumbawa, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan memperjelaskan tentang pengenalan obat. Apa yang dimaksud dengan obat? Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penempatan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Kenali golongan obat. Obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, obat dapat memberikan efek samping jika dikonsumsi tanpa memperhatikan dosis serta aturan pakai. Penggolongan dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Dengan mengenal kategori obat, Anda dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengkonsumsi obat. Ada 5 golongan obat. Yang pertama, obat bebas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Yang ketiga, obat keras. Yang keempat, obat wajib apotek. Dan yang kelima, obat golongan narkotika. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat bebas merupakan yang paling aman dikonsumsi jika obat bebas dapat ditemu di berbagai toko. Contoh obat bebas antara lain Konidin, Insa, Pramex, Betadine, dan lain sebagainya. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikembali oleh penderita sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras namun diberi batas pada takaran bahannya. Obat bebas terbatas disertai tanda peringatan. Peringatan 1. Peringatan nomor 1, bacalah aturan pemakaian. Peringatan nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Dan peringatan nomor 3, hanya untuk bagian luar badan. Peringatan nomor 4, hanya untuk dibuka. Peringatan nomor 5, tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, obat wasir jangan ditelan. Obat bebas terbatas. Contoh obat bebas terbatas antara lain obat alergi CTM, Decolen, Betadine, Calpanax, Ripanol Kopres, 8 Anusol Subsitoria. Dan yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Obat keras dibungkus sedemikian rupa dan digunakan dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan. Jika tidak digunakan secara tepat, dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan kepada apoteker. Sediaan obat setengah padat. Contoh obat keras adalah asam mefenamic, loralit, alprazolam, clobazam. Perlu diketahui, obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparahkan penyakit, atau menyembuhkan penyakit sehingga harus digunakan sesuai resep dokter. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelolaan apotek kepada pasien. Walaupun apa boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam menyerahkan obat wajib apotek. Obat narkotika. Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
tenesis maupun semesistesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan untuk memperoleh harus dengan resep dokter, dan apotek wajib melapor jumlah dan macamnya. Fungsi obat narkotika. Dalam bidang kedokteran narkotika, golongan 2 yang sering digunakan antara lain morfin, fentanyl, petidin, kodein, kokain, dan lain-lain. Di lingkungan kedokteran, observasi narkotika pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai analgesik atau pereda nyeri baik saat operasi, pembiusan, maupun sebagai terapi. Efek samping narkotika tidak hanya itu saja. Dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Kenapa obat dikemas dalam berbagai bentuk sediaan? Karena dalam rangka menjamin kualitas sedia pasti setelah diproduksi hingga sedia tersebut sampai di tangan konsumsi. Thank you, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.